kebelah gitu deh. Ini lucu banget ya. Ada Michael Burma dari Molhadin. Gimana Mike? Lo duduk belakang gede nggak? Sempit. Apa? Sempit ya? Masa sih? Kurang lebar. Oh, joknya kurang lebar. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Selamat datang Gias 2023. Akhirnya pagelaran motor show selama 3 tahun yang tidak ada embel-embel PPKM atau segala macam. Dan Toyota mengambil momentum tersebut dengan meluncurkan mobil wajibnya orang kaya Indonesia. Ya sekarang harga termurahnya tembus di 1,3 miliar dan paling tingginya di 1,6 miliar rupiah. Seperti apa perubahannya? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review di all new Toyota Alphard. Alphard sekarang benar-benar berubah, menggunakan platform yang benar-benar berbeda. Kalau dulu pas ganti generasi, Alphard duluan, terus baru Lexus LM. Sekarang dibalik, biar bisa ada efek trickle down-nya. Lexus LM dulu yang meluncur, baru Alphard-nya. Tapi sekarang menggunakan platform yang sama. Sekarang sama-sama sudah TNGA, Toyota New Global Architecture. Dan sekarang secara dimensi, Alphard juga sekarang semakin besar, semakin panjang. Kalau dulu dimensinya hanya di 4.900 mm, sekarang sudah tembus 5 meter, tepatnya di 5.010 mm. Apa ditawarkan dalam 3 varian? Varian X 1,3 miliar, varian G di 1,5 miliar, dan varian E-HEV yang tembus di 1,6 miliar. Oke, kita langsung bahas saja tampangnya. Tampangnya depannya sekarang benar-benar baru. Toyota tidak pakai lama yang meluncur duluan di Jepang dan di Shanghai, langsung dimasukkan ke Indonesia juga dengan tampang seperti ini. Grill yang besar, ciri khas Alphard ya, sampai bawah sini ya. Dengan aksen 3D pada bagian grillnya nih besar banget, keren banget. Dan yang varian E-HEV, dia dapat tambahan body kit ya. Body kitnya ini dia asalnya dari Modelista. Jadi memang bikin Alphard ini semakin sporty karena orang Indonesia suka yang mewah dan juga sporty. Lampunya sudah proyektor 3, jadi dia tidak hanya untuk lampu utama tapi juga untuk lampu jauhnya juga sudah proyektor, dan sennya sudah sequential, bagus banget, keren. Ada fog lamp juga sudah LED dengan model proyektor juga. Kamera 360, Toyota Safety Sense sudah ada juga di Alphard kali ini. Lanjut bagian samping, velgnya dia pakai velg Dual 2555 R19. Dia naik 1 inci, sekarang sudah 19 inci. Bagus, dan desainnya dia dual tone. Dia yang atas tuh kayak dibikin 3D warna silver bagian atas. Bagian bawahnya itu yang warna full hitam gitu. Pada bagian samping, overall sih memang bagian samping dia kayak masih ada mirip-miripnya sama Alphard generasi sebelumnya ya. Dia desainnya mengotak, tapi ada beberapa hal yang justru sekarang Alphard lebih sedikit spesial dibandingkan dengan Lexus LM, yaitu pada bagian pintu ini nih. Nih, tarikan garis ini yang justru di Lexus LM tuh garisnya polos aja. Dan yang menurut kami juga lebih bagus si Alphard generasi sebelumnya malah ya dibanding yang ini. Pilar ini sih kayak cuma kotak doang sekarang. Mungkin untuk memanfaatkan space aja ya. Kalau dulu kan dia ada aksennya di bagian sini nih. Jadi nggak boring ya di bagian pilar B-nya ini. Ini sekarang pilar B-nya ya kotak hitam gini aja di pilar black. Tapi at least sekarang ada emboss Alphard di bagian sini nih. Tapi ya sisanya overall kayak kotak biasa gitu sih. Lebih clean look. Kalau dulu lebih ada tajem-tajemnya gitu. Keyless entry sudah ada dari depan, samping juga ada, dan tombol untuk sliding door-nya udah ada di sini juga guys. Jadi nggak cuma tombol, kalau dulu kan cuma tombol jelek gitu ya. Dia kalau secara detail dia ada tombol untuk majunya, kalau mau nutup, ini mundurnya untuk membuka gitu. Nah, tuh. Pada bagian belakang, desainnya sebenarnya kalau secara dengan generasi sebelumnya kayak mirip-mirip. Tapi sebenarnya kalau secara detail ada banyak banget perubahan. Mulai dari kalau dulu tuh kok dia bener-bener kayak lurus ke bawah gitu kan. Dia sekarang kalau biar dapat aksen kesannya lebih panjang, di bagian pilar sini tuh dia sebenarnya lebih mencondong keluar. Jadi kesannya dapat kesan 3 dimensinya. Seperti kami bilang tadi, dia dapat body kit dari Modelista gitu di bawah. Ini bagus sih, keren banget. Dan dia juga dilengkapi dengan sensor yang lumayan banyak. Ada 5 sensor di sini.
Tuh, banyak banget. Dan logo e-HEV untuk varian yang e-HEV-nya. Dan ini logo e-HEV Toyota yang baru ya. Sekarang sudah logonya benar-benar baru, rebranding. Jadi sekarang logonya sudah seperti itu. Nah, di lampunya, dia kayak memimik bagian grill depannya. Dia kayak dibikin aksen 3 dimensi gitu ya. Keren banget menurut kami. Dan ini nyambung chrome-nya dari bagian samping pilar D ini sampai ke belakang, sampai ke kanan kiri. Keren. Dan lo Alphardnya di emboss di sini 3 dimensi gitu. Keren. Jadi memang ada 3 varian. Ada yang X, ada yang G, dan juga yang HEV. Yang X pakai mesin 2500 cc biasa, yang HEV dia pakai 2500 hybrid. Kita buka bagasinya ya. Seperti biasa ya, Alphard kalau dibuka dia nggak, kalau dari belakang bukanya langsung dia nggak port tailgate guys. Nih, kalau mau port tailgate kita bukanya dari sini. Nah, unik ya. Jadi seperti Alphard terdahulu, Alphard kalau kita buka langsung dari tuasnya dia nggak power tailgate supaya karena kan dia panjang banget nih doornya, biar orang nggak kena ke kepalanya kalau langsung gitu, bahaya kan kadang karena panjang banget. Nah ini jadi sekarang tombol pembukanya dari sini guys, gitu. Ada di sela-sela bagian sini. Kapasitas bagasinya jadi lebih besar sekarang karena tidak lagi pakai platform sekarang lebih besar. TNGA juga bisa memanfaatkan bodi yang compact jadi lebih lapang seperti di mobil-mobil Toyota lainnya ya kan. Nah, begitu pula pada di Alphard ini dengan dimensi lebih besar pun dia pasti juga jadi punya kapasitas bagasi yang lebih besar lagi. Ini kita masih ada sisa ruang yang lebih banyak dibandingkan dengan terdahulunya. Dan unik ya, di belakang sini ada colokan rumahnya guys. Yes, akhirnya Alphard ada colokan rumah. Ini baru proper MPV, jadi enak banget kalau mau pakai jalan-jalan. Gitu. Di belakang juga sudah ada lampu LED dan untuk pelipatan kursi-kursinya dia second row-nya bisa dilipat dari sini. Cuma lagi ada yang duduk. Nah, takutnya nanti kelipat kan nggak enak ya. Pengunjung hari ini hari pertama lagi, nanti jangan-jangan VIP kita lipat lagi orangnya. Oke, buat nutup bukan dari sini guys. Bukan ya, bukan dari sini. Nggak bisa. Karena buat nutup juga dari sini. Oh, nutup juga dari sini. Jadi supaya orang yang di belakang tuh juga nggak kena dari jalur pintunya. Biar aman juga nih. Toyota bagus juga memikirkan seperti itu. Jadi tombol-tombolnya dari sini. Jadi orang udah minggir dulu, baru nih bisa ditutup pintunya. Dia juga sudah bisa kick sensor juga sih. Jadi aman. Tapi dengan penempatan di sebelah sini, menurut kami udah paling aman. Kita cek bagian interiornya. Ya, ini dia bagian depan dari all new Alphard yang varian HEV. Ini layout interiornya gila sih, keren banget menurut kami. Ini udah kayak duduk di sebuah Toyota BZ4X ya. Tapi memang untuk beberapa orang mungkin akan melihat bagian setirnya ini agak kurang, gimana ya? Agak kurang mewah lah ya. Lebih ke sporty banget sih. Tapi memang masih ada aksen kayunya di sini karena memang dia bentuknya ini udah BZ4X banget desainnya, layoutnya. Dia juga udah pakai touchpad kanan dan kiri. Dia ada pengaturan cruise control dan Toyota Safety Sense 3.0-nya juga sudah ada pengaturan menu segala macam, dia juga sudah ada di bagian sini. Layarnya yang tengah besar banget 14 inci. Zaman dulu 14 inci itu udah buat TV di rumah. Ini sekarang layar head unit, men. Dan dia sudah support wireless Apple CarPlay, Android Auto, wired maupun wireless juga sudah. Speedometernya juga sudah support 12,3 inci. Jadi ini gede banget dan ini bahan-bahan materialnya semua sudah soft touch, dijahit-jahitan asli. Ini feel-nya premium banget sih, keren. Pengaturan AC-nya sayangnya memang ada di tengah sini, jadi semuanya harus nunggu ini nyala. Tapi layar dari head unitnya sudah disupport sound system premium dari JBL. Jadi bagus banget. Dan di bagian tengah kanan sini juga sudah ada cup holder, gitu ya. Di sana juga di kiri juga ada cup holdernya juga. Dan di tengah dia sudah ada wireless charging. Ini ada wireless charging dan tuas transmisi itu dia kayak joystick. Jadi yang kanan, kiri, bawah gitu ya. Dan kalau mau P ya tinggal pencet gitu. Park hold, terus juga auto brake hold, electric parking brake, EV mode untuk yang varian HEV, terus juga ada eco mode juga dan traction off gitu ya. Terus ini cup holder di sini dan ruang penyimpanan dan kayak list-listnya tuh dibuat warnanya kayak bronze gitu ya. Jadi rasanya feels-nya premium. Dan lampu-lampunya juga sudah LED dan LED-nya tuh kayak nggak dibikin berlebihan gitu. Rasanya tuh kayak LED-nya di diffuse, bagus banget.
Tempat kacamata, ini ada tombol untuk membuka bagian kiri, belakang, dan roof shades-nya. Karena sekarang dia pakai roof shades doang. Karena yang bagian belakang panoramic sunroof-nya tuh kayak kebelah gitu deh. Ini lucu banget ya. Ada Michael Burma ya, dari Moladin. Gimana Mike? Lo duduk belakang gede nggak? Sempit. Apa? Sempit ya? Masa sih? Kurang lebar. Oh, joknya kurang lebar buat Michael. Tapi legroom oke lah ya. Legroom oke lah. Jadi sekarang dia nggak double sunroof guys. Jadi nggak di depan nggak ada, cuma di belakang doang dan cuma panoramik jatuhnya. Gitu. Ya. Tapi dia tetap ada pengaturan untuk sini ya. Jadi kita tetap bisa nambahin legroom untuk penumpang bagian kiri. Pengaturan kursinya juga sudah elektrik dan untuk yang kanan sudah ada 3 memory seat gitu. Oh iya, ini untuk pembukaannya sekarang tidak lagi ada di sini doang. Sekarang ada di bagian door trim. Jadi ada kita mau pencet tuh gampang sih untuk buka. Jadi cukup oke lah. Cukup mewah rasanya. Welcome to Alphard. Ya, ini dia tingkat kemewahan dari sebuah Alphard ya, yang paling tinggi di sini nih. Letak baris keduanya. Dan yang untuk khusus varian hybrid, dia dapat kursi yang berbeda sedikit. Dia memang kalau rasanya, kalau tadi kata Michael Burma dia bilang itu kayak kurang lebar, nggak selebar yang dulu. Memang, karena memang sekarang jaraknya sama kursi sebelah tuh jadi ada sekitar 1 jengkal. Tuh. Kalau dulu bener-bener yang varian hybrid malah justru nempel banget kan. Nggak ada selah. Jadi kalau mau ke belakang harus ngelipat yang baris ini. Mungkin Toyota pengen orang tetap bisa dapat akses ke action seat-nya kali ya. Dan yang khusus ini kursinya dia sebenarnya ada smartphone like untuk mengatur layar entertainment yang besar banget di bagian sini. Tapi ini cara bukanya agak complicated ya. Nih karena mobilnya tidak nyala, tidak bisa dibuka. Ini sebenarnya ini besar banget layarnya di tengah. Dan dari kami bilang bahwa sunroof-nya tuh jadi malah kebelah gini karena di tengah dibikin kayak konsol untuk pengaturan AC, terus pembukaan bagian sini, shades ini. Ini banyak banget sih sebenarnya pengaturan dan pengaturan ambient light, warna colornya juga. Sayang banget aja sih mau bikin kayak gini, padahal kan Alphard dulu dipakai untuk kampanye kan, untuk naik ke atas. Sekarang nggak bisa lagi jadi ya, karena sekarang even nggak ada sunroof yang bisa dibuka, jadi hanya panoramic roof saja gitu. Sayang banget, tapi memang pengaturan ambient light-nya lumayan banyak. Ini kita bisa ganti-ganti biru, hijau, ungu, banyak banget. Dan kursinya juga sudah dilengkapi dengan pengaturan elektrik sekarang. Oh, dan kaki kita juga bisa naik nih. Ada ottoman-nya, tapi nggak kayak dulu ottoman-nya nggak ada tatakan kaki lagi di bagian depannya. Jadi sekarang agak mentok aja sih. Tapi untuk pengaturan mundurnya, dia juga sudah elektrik sekarang. Bagus, jadi mewah. Rasanya sudah sangat mewah sekali. Oh, pengaturannya bagus. Oke, dia juga sekarang di kanan kiri bagian door trim, dia juga sudah pakai speaker JBL, bagus banget. Dia sudah pakai bronze. Mewah banget, door trimnya juga rasanya tuh feel-nya mewah banget. Dan yang ini yang kalian dapatkan, kursinya tuh semewah ini. Di tengah, dia tetap nih, colok. Sekarang, udah secara standar juga, nggak cuma di baris 3, dia juga sudah dapat colokan rumah dan HDMI yang besar. Jadi bisa main PS nih di sini. Keren, ini ada slot juga untuk naruh HP kita. Dan ruang penyimpanan di bawahnya yang cukup besar. Dan ada ruang penyimpanan lagi di bagian sini nih. Oh. Nah kan kalau pejabat-pejabat suka naruh barang-barang yang tidak boleh dilihat sama orang. Cocok. Oke, kita lihat bagian baris 3-nya. Enaknya dia ada 2 akses, jadi mau dari tengah bisa. Karena sekarang ada 1 jengkal, kita bisa nyelip gitu ya. Dan ada dari sini. Nih, dia langsung otomatis mengembalikan ottoman yang tadi. Terus dilipat, yang ininya maju. Terus ini maju. Set. Tuh. Jadi ada celah untuk kita masuk. Oke. Ini dia baris 3-nya dari Alphard. Sekarang karena memang dia secara dimensi makin besar, tapi walaupun build base-nya sama, tapi dengan TNGA dia secara space jadi bisa lebih baik. Nih, legroom baris 3 aja nih dengan ini posisi mundur banget loh. Kalian liatin deh legroomnya tuh sejauh itu. Ya. Ini di belakang rasanya kami masih dapat 4 jari legroom.
tinggi kami 175 cm dan bukan masalah lagi di belakang sini. Gitu. Rasanya tuh feel-nya spacious, tapi sayangnya memang yang ganggu nih. Kenapa ada ruang-ruangan ini sih? Rasanya tuh kayak, kenapa nggak sunroof aja? Jadi sekarang ini nggak ada, cuma kayak kaca doang gitu loh, ganggu banget, aduh. Tapi memang door trim bottomnya, even sampai belakang ini tetap mewah ya. Kalian bisa lihat nih, ini tetap ada kulit dan bronze-nya gitu. Ini bisa untuk pengaturan ini nih. Tuh, untuk pengaturan kordennya juga ada curtain, USB slot belakang sini, cup holder, dan ruang penyimpanan kiri kanan juga ada. Tapi kalau yang sebagian kiri, dia hanya ruang penyimpanan saja, tidak ada ruang penyimpanan sedalam yang bagian kanan. Jadi kiri cuma ada USB slot dan ruang naruh HP doang gitu. Oke, overall interiornya memang mewah banget ya. Alphard selalu meningkatkan, tapi memang yang jadi sayang sedikit adalah kursi baris keduanya justru sedikit lebih kecil dibandingkan dengan sebelumnya. Dan kalau kita misalnya mau keluar, ada sebuah akses nih ya. Untuk mempercepat kita akses keluar. Jadi kita tinggal gini aja nih guys. Nah, jadi kita bisa keluar dengan mudah. Jadi ada beberapa multiple akses lah ya. Mau lihat tengah, mau lewat samping, bisa. Jadi ini lega banget. Bisa berdiri kan. Ya kita lihat bagian mesin. Oke, pada bagian mesin mobil ini sekarang ada dua opsi. Dia ada yang 2500 cc biasa, yang kodenya 2ARFE. Dia itu tenaganya di 182 PS dan torsinya di 235 Nm. Tenaga dialirkan ke roda depan melalui transmisi CVT. Dan ini yang varian kami review yang varian paling tinggi, yang HEV. Ini tenaganya dia gabungan. Jadi total seraganya bisa mencapai 190 PS dan torsinya di gabungan 239 Nm. Mesin basisnya juga yang powertrainnya, mesin bensinnya tuh 2500 cc juga dan kodenya dia di A25A FXS gitu. Yes, ini dia all new Alphard terbaru yang mana harganya mulai dari 1,3 yang varian X, lalu yang varian G di 1,5 dan yang varian hybridnya di 1,6. Bagaimana buat para civitis? Mobil wajibnya orang kaya ini. Apakah memang masih wajib orang kaya untuk harus memiliki sebuah Toyota Alphard? Apakah harganya sekarang udah kemahalan? Tapi memang dari dulu sebenarnya Alphard juga harganya sudah tembus di 1,4 juta, 1,4 miliar juga sih. Bagaimana menurut kalian? Tulis kolom komentar ya. Oke civitis, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Meme juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Alphard ini, bisa lalu website kami di cvtindonesia.co.id. Kami Reza Rever, pamit undur diri.